Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar sistem basis data, yaitu rancangan sistem basis data penjualan toko buku Nayasena. Anggota kelompok ini yaitu saya sendiri, Nabila Dwi Gunasti, dengan NIM 22105111096. Saya Karenina Nurmaita Malik dengan NIM 22105111089. Saya Fajar Ramadan dengan NIM 210511197. Baiklah, dalam proyek kali ini kami akan membahas mengenai database toko buku nasional yang kami buat sendiri, di mana menggunakan materi sistem basis data, mulai dari materi fungsi hingga administration, yang nantinya setiap materi akan kami jelaskan implementasinya. Yang pertama ada pengenalan database. Pada toko buku nasional yang dibuat adalah menjual berbagai jenis atau genre buku dari dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya itu, terdapat berbagai penawaran potongan harga dengan diskon yang beragam sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam database toko buku ini terdiri dari 9 tabel yang dimana memiliki fungsi masing-masing. 9 tabel pada database toko buku ini merupakan tabel karyawan, tabel supplier, tabel buku, tabel stok buku, tabel penerbit, tabel genre, tabel orders, tabel order details, dan tabel diskon. Yang kedua ada ruang lingkup database. Ruang lingkup dalam database toko buku Naesana ini meliputi berbagai tabel dengan sesuai fungsi tabelnya, yaitu satu tabel karyawan, yaitu menyimpan informasi pribadi tentang karyawan yang bekerja di toko buku seperti nama, jabatan, dan nomor telepon. Kedua ada tabel supplier, berisi informasi tentang supplier atau pemasok buku, termasuk nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Ketiga ada tabel buku, digunakan untuk menyimpan informasi tentang buku yang dijual di toko seperti judul buku, penulis, genre, harga, dan informasi terkait lainnya. Yang keempat ada tabel stok buku, menyimpan informasi tentang stok buku yang tersedia di toko, termasuk jumlah buku yang tersedia, tanggal masuknya buku, dan informasi terkait lainnya. Yang kelima ada tabel penerbit, yaitu berisi informasi tentang penerbit buku seperti nama perusahaan dan ID dari perusahaan. Karena ada tabel genre, yaitu digunakan untuk menyimpan jenis atau genre buku yang tersedia di toko seperti fiksi, non-fiksi, romance, sains, dan sebagainya. Ketujuh ada tabel orders, yaitu menyimpan data pesanan pelanggan termasuk informasi tentang pelanggan, tanggal pesanan, total pesanan, dan informasi terkait lainnya. Yang kedelapan ada tabel order details, berisi rincian pesanan seperti buku-buku yang dipesan, jumlah, harga, dan informasi terkait lainnya. Yang kesembilan yaitu tabel diskon, yaitu tabel terakhir, digunakan untuk menyimpan informasi tentang diskon atau penawaran potongan harga yang berlaku pada buku-buku tertentu, termasuk syarat dan ketentuan diskon dari tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya diskon. Yang ketiga ada IR di database yang seperti digambar seperti ini. Pada rancangan sistem basis data yang digunakan dalam kasus ini adalah mengenai penjualan toko buku dari toko Nayasena. Terdapat 9 entitas yang berhubungan dengan satu sama lain, yaitu tabel buku. Tabel ini berisikan mengenai informasi dari buku yang tersedia dalam toko buku Nayasena seperti kode buku yang merupakan identitas utama dengan maksimal 10 digit dengan bertipe varchar. Kemudian ada judul buku, kode genre yang merupakan foreign key dari tabel genre, pengarang, ID penerbit sebagai foreign key dari tabel penerbit, tahun terbit, harga dari toko buku tersebut. Adapun deskripsi dan tampilan tabel seperti berikut. Yang kedua ada tabel diskon. Dalam tabel ini berisikan macam-macam diskon yang ada dalam toko buku, di mana terdapat kode diskon sebagai kunci utama dalam tabel, nama diskon, status, dan juga tanggal awal dan akhirnya diskon berlangsung. Adapun deskripsinya dan tampilan tabelnya. Yang ketiga ada tabel genre. Pada tabel ini hanya berisikan mengenai kode genre sebagai identitas utama dan nama buku dan nama genre buku yang ada dalam toko buku. Adapun deskripsinya dan tampilan tabelnya sebagai berikut. Yang keempat ada tabel karyawan. Dalam tabel ini berisikan informasi data pribadi dari karyawan yang bekerja dalam toko buku seperti ID karyawan yang menjadi kunci utama, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, jabatan, dan nomor telepon. Adapun deskripsinya dan tampilan tabel karyawan. Yang kelima ada tabel orders. Tabel orders dalam sistem basis data toko buku ini adalah mengenai informasi order dari pembeli melalui kasir. Tabel ini berisikan kode order sebagai kunci utama, ID karyawan yang merupakan foreign key dari tabel karyawan, tanggal, kode diskon, harga total, dan pembayaran.
Adapun deskripsinya dan tampilan tabel sebagai berikut. Yang keenam adalah tabel order details. Dalam tabel ini berisikan detail dalam order sang pembeli yang bisa membeli lebih dari satu buku. Tabel ini berisikan kode order sebagai foreign key dari tabel orders, ID buku yang merupakan foreign key dari tabel buku, quantity, dan jumlah harga. Adapun deskripsinya dan tampilan tabel sebagai berikut. Yang ketujuh adalah tabel penerbit. Pada tabel ini berisikan informasi ID penerbit sebagai kunci utama dan nama penerbit yang ada dalam toko buku tersebut. Adapun deskripsinya dan tampilan tabel dari penerbit. Yang kedelapan adalah tabel stok buku. Dalam tabel ini berisikan mengenai informasi stok buku dalam toko buku seperti ID supplier yang berasal dari tabel supplier atau foreign key, ID buku yang berasal dari tabel buku atau foreign key, tanggal stok, harga beli, stok awal, stok pengeluaran dari bulan Maret hingga bulan Mei, lalu stok akhir. Adapun deskripsinya dan tampilan tabelnya. Yang ke-9 ada tabel supplier, yaitu tabel terakhir. Pada tabel ini adalah tabel yang memberikan mengenai buku-buku dalam toko buku tersebut. Data ini berisikan ID supplier sebagai kunci utama, nama supplier, alamat, telepon, dan email. Adapun deskripsinya dan tampilan dalam tabel berikut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi yang pertama, yaitu fungsi. Di mana dalam fungsi ini terdapat 3 implementasi, yaitu date function, string function, dan let function. Yang akan saya bahas adalah mengenai penerapan string function. Ada 3, yaitu replace, find insert, dan upper. Yang pertama kita akan bahas mengenai replace. Contoh kasus string function salah satunya adalah replace, di mana pada tabel supplier, dalam kolom nomor telepon ingin mengubah yang pada awalnya +62 yang menunjukkan kode negara Indonesia menjadi 0. Dengan cara select ID underscore sub, nama underscore sub, replace, yaitu penerapan string function-nya, dalam kurung, telepon, kolom yang ingin kita ubah, yang tadinya +62 menjadi 0, dengan nama kolom baru yaitu nomor underscore telepon from supplier, itu dari tabel supplier, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah find insert. Pada kasus ini, pekerja ingin mengetahui data dalam orders yang terjual dengan buku mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Untuk mengetahuinya bisa menggunakan fungsi string, yaitu find insert dalam tabel transaksi dengan cara select kode underscore order, find insert, yaitu penerapannya, dalam kurung kode underscore discount, yaitu kolom yang ingin kita cari, dengan DISTB 10, ini kodenya kita ingin cari, dengan nama kolom diskon underscore 10 dari tabel orders. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah upper. Pada kasus ini, upper bisa digunakan untuk mengubah nama-nama karyawan dalam field nama dan tabel karyawan dengan huruf kapital. Yaitu dengan cara select ID underscore karyawan, upper, yaitu penerapannya, dalam kurung nama yang ingin kita ubah, dengan nama kolom baru itu nama underscore karyawan, jabatan, from, karyawan, itu dari tabel karyawan, dan hasilnya sebagai berikut. Lalu berikutnya adalah materi SQL College. Dalam materi ini terdapat 3 implementasi, yaitu College, greatest and least, dan is null. Yang akan saya bahas adalah mengenai College. Pada fungsi College dalam basis data ini digunakan dalam tabel stok buku untuk menggantikan record yang kosong dengan null, yang kemudian kita gantikan null ini menjadi restock. Fungsi college diimplementasikan itu pertama-tama melihat ada satu record yang kosong dengan fungsi select pada tabel yang ditabelkan. Itu dengan select bintang from stok buku, kemudian kita bisa melihat ternyata ada kolom yang kosong. Kemudian kita bisa gunakan fungsi update, set, dan also where untuk menggantikan record yang kosong dengan null. Selanjutnya kita gunakan fungsi select untuk melihat apakah record sudah diganti. Yaitu dengan cara kita pertama update dulu, update stok buku itu tabelnya, di mana kita ingin set kolomnya itu di stok underscore dengan null, di mana ID underscore suppliernya adalah LB0606. Maka hasilnya adalah tertulis null yang tadinya kosong. Kemudian kita gunakan fungsi college untuk menggantikan null ini dengan restock pada field stock underscore akhir pada tabel stok buku. Itu dengan cara select ID underscore supplier, ID underscore buku, college, itu stok underscore akhir itu kolomnya, lalu kita ganti dengan restock dengan nama kolom update underscore stok buku dari tabel stok buku. Maka hasilnya adalah berubah, yang tadi null menjadi restock. Kemudian materi selanjutnya adalah penguncian tabel. Ada 2, yaitu write and read.
yang saya akan bahas mengenai penguncian tabel adalah write log. Kita pertama menggunakan log table. Pada penguncian tabel buku dalam database toko buku Naesena digunakan untuk mendata buku baru yang ingin dijual. Berdasarkan pada ID yang terlihat, setiap ID mewakili dari genre yang tersedia. Yang pertama dalam pendataan buku baru dari genre fiksi dengan menggunakan log table write. Hal ini digunakan pada saat masukan tidak ada terjadinya pemberontakan. Kita pertama aktifkan dulu dengan menggunakan log table, yaitu tabel buku write. Kemudian kita bisa lihat ID-nya dengan select connection underscore ID dalam kurung SID underscore fiksi. Jadi ID fiksi ini ada di nomor 8. Lalu kita masukkan data yang baru ke dalam tabel buku dengan menggunakan fungsi insert. Yang kemudian kita gunakan comment from lagi untuk masukkan buku dengan genre yang berbeda menggunakan fungsi insert juga. Jadi kita pertama select connection dulu untuk melihat ID-nya, ini ID fantasi untuk yang ke-9, lalu ID yang science fiction-nya untuk ID yang ke-10. Kita masing-masing ID untuk masukkan buku yang baru, tapi tidak ada query OK, yang artinya itu masih dalam waiting list. Nah, akan tetapi ketika melihat dari data di atas, proses tidak bisa dibilang berhasil, karena tidak ada tulisan query. Hal ini bisa dilihat dengan show process list, bahwa ID nomor 9 dan 10 berada keadaan waiting. Lalu kita menggunakan unlock table. Setelah pendataan buku dengan genre fiksi selesai, selanjutnya adalah pembukaan kunci pada tabel dengan menggunakan unlock tables. Ketika kunci dibuka, otomatis data yang dimasukkan sebelumnya, seperti ini, akan menunjukkan query OK, artinya berhasil. Kita bisa lihat di tabel buku bahwa yang buku yang dalam keadaan waiting list ini ternyata masuk. Kemudian materi mengenai TCL. Oke, selanjutnya basis data dari toko buku Nayasena ini menerapkan perintah TCL, yaitu rollback, commit, dan save point. Di sini saya akan menjelaskan tentang rollback dan commit. Jadi, pada awal mula akan menggunakan tabel packet orders. Lalu gunakan pernyataan start transaction dan mengaktifkan mode commit dengan menggunakan pernyataan set auto commit off. Di sini bisa dilihat udah start transaction. Setelahnya gunakan fungsi insert untuk memasukkan data pada tabel orders. Di sini dimasukkan 3 value dalam tabel orders. Tapi ada kesalahan mengenai harga yang ingin dibayar pada kode order 060212. Jadi dilakukan perintah rollback untuk mengembalikan data tersebut seperti semula. Di sini bisa dilihat data yang tadi kita masukkan itu tidak ada di tabel orders karena telah dilakukan perintah rollback. Lalu masukkan kembali data ke dalam tabel orders dengan fungsi insert dan lakukan commit agar tabel tersimpan secara permanen. Di sini bisa dilihat hasil dari insert into orders ini tersimpan di tabel orders karena telah dilakukan perintah commit. Lalu selanjutnya database ini juga menggunakan store procedure, di mana yang digunakan itu ada store procedure dengan menggunakan variabel, dan store procedure dengan menggunakan parameter. Di sini ada 3 parameter, yaitu parameter in, parameter out, dan parameter in out. Saya akan menjelaskan yang bagian parameter in. Jadi di sini pertama dibuat store procedure dengan menggunakan parameter in dengan membuat prosedur baru. Dalam kasus basis data kali ini, yaitu melihat data mengambil stok buku yang terkait dengan supplier berdasarkan ID supplier yang diberikan. Di sini bisa dilihat data-data dari tabel stok buku. Kemudian dibuat prosedur untuk memeriksa supplier, di mana prosedur memberikan informasi mengenai ID supplier, ID buku, tanggal stok, dan tanggal beli yang berasal dari tabel stok buku. Jadi prosedur ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai ID supplier, ID buku, dan lain-lain. Lalu prosedur yang telah dibuat ditampilkan dengan fungsi call, yaitu dengan sintaks call checksub
lalu dimasukkan ID supplier, yaitu di sini contohnya BA1957. Lalu keluarlah informasi tentang buku yang disuplai oleh supplier dengan kode ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang store procedure case. Di sini di database ini dilakukan store procedure if, atau lebih lengkapnya if dan else. Lalu juga ada store procedure case dengan simple case dan search case. Saya akan menjelaskan tentang simple case-nya. Jadi pada penerapan pembuatan store prosedur dengan simple case pada kasus basis data toko buku ini adalah membuat golongan buku berdasarkan 12 genre, di mana apabila memasukkan inisial E, maka akan muncul case dengan statement ensiklopedia. Pertama adalah melihat tabel buku terlebih dahulu. Di sini sudah ditampilkan data-data dari tabel buku. Kemudian membuat prosedur mengenai informasi genre buku dengan membuat variabel kode buku yang dimana menggunakan kondisi where agar sama dengan kode buku pada tabel buku. Genre buku digunakan untuk memperlihatkan statement yang berasal dari ID genre. Di sini bisa dilihat pembuatan prosedur genre buku, di mana prosedur ini berfungsi untuk menampilkan genre berdasarkan kode yang seperti tadi dijelaskan. Jadi di sini contohnya ada saat kodenya itu AB, maka genre bukunya itu autobiografi. Saat kodenya itu C, maka genre bukunya itu crime, dan selanjutnya. Setelah pembuatan prosedur, yaitu memanggil prosedur dengan menggunakan call dan select. Di sini bisa dilihat pemanggilan prosedurnya, call genre buku, E020546 @genre buku. Nah, di sini akan keluar genre buku yang kita cari tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada store prosedur pengulangan. Di sini ada loop while, ada juga loop repeat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan loop. Dalam perulangan loop, basis data toko buku ini adalah dengan menampilkan total keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk membeli buku dari supplier. Di sini bisa dilihat data-data dari tabel stok buku. Dalam pembuatan total keseluruhan menggunakan loop adalah dengan membuat prosedur baru untuk proses loop terjadi dalam prosedur ini. Kemudian mendeklarasikan untuk harga seluruh buku dengan tipe integer. Penggunaan kursor pada proses loop diterapkan untuk mengambil data pada tabel stok buku yang dipilih. Selanjutnya, proses loop terjadi dengan menggunakan percabangan if dan set jika total buku ditambah terus-menerus hingga data akhir. Pada cara terakhir adalah dengan mengakhiri loop dan kursor jika operasi sudah selesai dan memanggil prosedur dengan call. Di sini bisa dilihat sintaks untuk membuat prosedur, create prosedur transaksi sub underscore TTL. Di sini prosedur ini berfungsi untuk seperti yang tadi dijelaskan. Ya, jadi hasil akhirnya itu adalah set harga seluruh trans sama dengan harga seluruh transaksi plus harga buku. Lalu ini adalah proses pemanggilan prosedur transaksi, yaitu dengan perintah call, dan di sini akan keluar hasil dari harga seluruh transaksi. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya yaitu materi store function. Di sini yang kami jelaskan adalah mengenai pembuatan function. Nah, dalam contoh kasus ini, database digunakan dalam tabel order detail functionnya. Nah, pada kasus ini digunakan untuk bekerja melihat total order per kode ordernya. Nah, dapat dilihat di sini tabel dari order details. Pembuatan store function pada langkah pertama adalah membuat fungsi dengan nama total order dengan parameter dalam kurung fungsi yang bertipe varchar. Nah, kemudian fungsi ini akan mereturn atau mengembalikan tipe integer yang tak lain merupakan jumlah dari total harga pada kode order tersebut. Nah, dapat dilihat di sini sintaksnya
Pertama, kita mereturn saja, lalu ada mode deterministik karena yang artinya untuk setiap kode yang sama akan menghasilkan uh, hasil yang sama. Lalu di declare jumlah biaya per order untuk menyimpan harganya. Lalu kita menyelect sum atau jumlah dari kolom jumlah harga pada table order details. Dengan kondisi ketika kode order itu akan sama dengan parameter yang nantinya diinputkan pada atau dipanggil. Ini contohnya seperti berikut. Kita akan menyelect atau mengetahui total order atau jumlah harga pada kode 053004 dan hasilnya akan mereturn sebuah nilai atau sebuah integer yang merupakan jumlah total harganya. Materi selanjutnya yaitu materi trigger. Di sini kita menggunakan beberapa trigger seperti trigger lalu trigger before insert, trigger after insert, dan ada juga show triggers. Nah, saya jelaskan yaitu trigger di sini. Nah, pada kasus sistem basis data toko buku Sena, maksud saya, trigger digunakan untuk merubah harga. Dalam tabel buku ada dua buku yang ingin dirubah harganya, dikarenakan ingin mengubah harga menjadi harga pada awal mula sebelum terpotong diskon 10.000. Maka sebelumnya bisa dilihat di sini di tabel buku ada data-data bukunya seperti kode buku, judul buku, kode genre, pengarang, ID penerbit, tahun harganya yang nantinya akan kita ubah. Langkah awal dalam pembuatan trigger dengan membuat tabel baru di mana trigger dan tabel ubah harga digunakan untuk menampung perubahan dalam tabel buku yang berisi mengenai status, tanggal, harga awal, kode buku, serta judul buku. Nah, dapat dilihat di sini sintaksnya. Pertama kita mendeklarasi atau membuat sebuah tabel ubah harga yang nantinya akan menyimpan data harga sebelum diupdate, harga buku sebelum diupdate maksudnya. Nah, di sini juga dibuat sebuah trigger yang bernama update harga, di mana nantinya trigger ini akan bekerja ketika buku atau tabel buku diupdate. Ini bisa dilihat ketika tabel buku diupdate akan menginsert atau menambahkan ke tabel ubah harga dengan status sama dengan trigger update, kode buku sama dengan old atau kode buku yang sebelumnya, judul buku juga old judul buku, serta harga buku dengan old harga atau harga sebelumnya. Dan juga tanggal perubahan sama dengan no. Nah, di sini cobanya itu kita akan mengupdate tabel buku dengan mengeset harga sama dengan 225.000 maksudnya. Ketika kode sama dengan sekian. Serta update buku untuk harga 145.000 di kode S010237. Selanjutnya periksa buku dalam tabel buku dan tabel ubah harga yang telah melakukan proses update dengan fungsi select. Nah, di sini dapat lihat ditampilkan tabel buku dan harga akan berubah. Serta pada select from atau tabel ubah harga itu akan tercatat perubahannya dan serta tanggal perubahan buku tersebut. Selanjutnya pada implementasi trigger tingkat lanjut. Di sini kami menggunakan beberapa trigger yaitu ada before update trigger, after update trigger, before delete trigger, serta after delete trigger maksud saya. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan atau mempresentasikan mengenai before delete trigger. Penggunaan before delete trigger maksud saya pada kasus dalam sistem basis data toko buku Nayasena adalah salah satu karyawan ingin keluar dari toko buku Nayasena. Sehingga langkah awal yang dilakukan oleh kami yaitu menampilkan tabel karyawan. Di sini dapat terlihat karyawan masih full. Lalu kita akan membuat tabel baru
yang bernama hapus karyawan, di mana tabel ini otomatis akan terisi yang isinya itu mengenai hasil delete pada trigger atau data karyawan yang akan kita hapus atau dalam nyatanya karyawan tersebut keluar. Nah, lalu dibuat sebuah trigger yang bernama tanggal hapus karyawan, TG hapus karyawan, maksudnya, agar bisa terekam dalam tabel hapus karyawan. Di sini digunakan before delete ketika trigger ini bekerja ketika terdapat delete pada tabel karyawan. Di sini ketika ada delete pada tabel karyawan, maka secara otomatis akan menambahkan pada tabel hapus karyawan yaitu ID karyawan yang tadinya dihapus karyawannya atau old ID karyawan, nama juga, nama, jabatan, serta tanggal keluar yang berisikan no atau ketika tabel tersebut dihapus, serta status sama dengan keluar. Di sini percobaannya yaitu kita mendelete karyawan untuk ID karyawan sama dengan K005. Nah, dapat lihat di sini ketika sudah dijalankan delete-nya, ini di tabel karyawan sudah tidak ada, serta pada tabel hapus karyawan itu akan tercatat data-datanya. Selanjutnya materi administration. Untuk materi ini yaitu ada create user, grant privilege, dan revoke privilege. Create user yaitu untuk menambahkan user. Langkah awal adalah untuk membuat usernya, yaitu user di sini dapat dibayangkan sebagai kasir yang bernama John Doe. Nah, dapat dilihat di sini user John Doe ini belum ada ya. Langkah awal yang dilakukan yaitu membuat user bernama John Doe dengan add localhost. Lalu untuk pemberian privilege-nya, karena John Doe ini merupakan sebuah karyawan, maka ia akan diberikan hak istimewa dalam toko buku, yaitu membuka tabel order detail dan buku dalam toko buku. Dalam pemberian hak istimewa ini digunakan fungsi grant select pada tabel yang ingin diberikan user John Doe add localhost. Nah, di sini digunakan sintaks grant select pada tabel order details, lalu pada tabel buku, dan pada tabel orders pada user John Doe atau kasir. Nah, lalu pada percobaan, kasir mencoba terlebih dahulu dari MySQL dengan masuk menggunakan user kasir, yaitu tak lain adalah user John Doe. Coba untuk memasukkan password. Setelah itu dicoba untuk mengetes menampilkan tabel orders. Sini dapat lihat user John Doe bisa menampilkan tabel orders. Lalu ketika kasir ingin melakukan update pada tabel, di sini terlihat adanya error karena kasir tidak diberikan izin oleh root. Itu ada revoke privilege. Setelah melakukan tugasnya, kasir diminta untuk menghapus hak istimewanya dari bas data toko buku. Pada langkah pertama adalah masuk ke dalam MySQL dan kemudian menggunakan database toko buku. Di sini masuk sebagai user root. Setelahnya, kasir akan dihapus hak istimewanya dengan menggunakan fungsi revoke agar user kasir tidak bisa lagi mengakses tabel dalam database toko buku. Di sini bisa dilihat bahwa di revoke select untuk tabel buku pada database toko buku, tabel orders, serta tabel order details pada database toko buku dari user John Doe. Nah, ketika diperiksa juga bahwa hak dari user kasir ini telah terhapus. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan lain-lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.